Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Istiqlal dari SDT Plus Al Musinin, pembimbing dari kegiatan literasi. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke bulan Februari dan kali ini saya akan mereview buku psikologi pasangan gitu ya. Adapun ininya reviewnya dengan AIH, alasan, isi, dan hikmah. Judul bukunya adalah Psikologi Pasangan, penulisnya Muhammad Iqbal PhD dan Kisma Fauzi SC ya. Penyuntingnya Aminah Nur Habibah, penerbitnya Gema Insani, tebalnya 163. Reviewernya Muhammad Syafiq Istiqlal SPD, guru SDT Plus Al Musinin. Adapun alasan saya kenapa saya memilih buku ini adalah pertama dari rasa penasaran saya pribadi bagaimana mengenali pasangan ya dari sudut pandang yang lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan yang saya rasa masih kurang gitu ya. Saya rasa komunikasi saya sudah lumayan tapi tidak merasa itu sudah cukup. Maksudnya kita perlu belajar lagi, lebih banyak tahu lagi. Adapun isinya yang sudah saya simpulkan di AIH ini adalah ternyata Allah sudah menciptakan kita manusia itu berbeda-beda. Jelas wajar saja nanti ketika kita menjadi pasangan seutuhnya menjadi suami istri atau mungkin pasangan-pasangan yang belum menikah pasti akan banyak perbedaan. Kenapa bisa terjadi? Satu karena memang dari fisiknya pun sudah berbeda, juga dari psikis kejiwaan juga itu dibangun kan. Ternyata di buku disebutkan juga itu semua dibangun dari masa lalu gitu kan, dari lingkungan, juga dari pendidikan, dari pola asuh, semuanya itu membentuk manusia yang ada saat ini, pasangan kita. Kita pun sama. Dengan perbedaan itu tentu saja dari dua pola pikir yang berbeda, pikiran yang berbeda, timbul banyak sekali masalah yang ada di antara hubungan tersebut. Maka perlu pertama kita sadari, kita mesti sadar pasti permasalahan itu akan ada gitu ya. Dalam membangun hubungan, permasalahan itu pasti ada. Karena kenapa tadi? Perbedaan yang sangat jauh itunya pasti kita miliki gitu. Makanya setiap pasangan tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam buku ini adalah ada beberapa ya. Ekonomi sudah pasti, apalagi kalau misalnya sudah menikah, ekonomi itu menjadi salah satu hal yang urgent. Karena ekonomi sendiri adalah istilahnya itu pondasi dalam rumah tangga begitu. Kemudian yang kedua ada usia. Terkadang juga pernikahan itu tertaut usia yang bahkan walaupun usianya sama pun banyak masalah, apalagi kadang dengan usia yang berbeda, dari jokes yang berbeda, karena pada tahun lahirnya pun berbeda gitu ya. Akhirnya banyak masalah-masalah yang terakhir dari usia. Kemudian juga ada perselingkuhan gitu ya, ada ikut campur orang ketiga, orang dari luar, itu juga menjadi permasalahan-permasalahan tersendiri. Kemudian ada juga ketidakmandirian setelah menikah. Jadi sesudah menikah itu kita tidak bisa mandiri, tidak bisa membangun keluarga kita sendiri gitu ya. Ada ikut campur dari misalnya orang tua atau yang suka memberi sesuatu, maksudnya bukan sesuatu ya, tapi pemberiannya itu menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan gitu ya, jadi kebutuhan, bukan sesuatu hal yang pemberian yang bisa dipakai tiba-tiba gitu ya. Kemudian ada juga permasalahan yang lain adalah kita seringkali ingin menang sendiri, kata buku ini disebutin ya. Kita sering merasa saya yang paling benar, harusnya pasangan saya itu seperti keinginan saya gitu ya. Begitu halnya pasangan kita berpikiran sama seperti itu. Kemudian juga ada pelit atau boros. Terkadang kalau misalnya di pernikahan atau dalam hal pasangan itu ada pelit gitu ya. Pelit itu enggan mengeluarkan sedikit uang atau ini demi kepentingan, demi kesenangan bersama gitu ya. Kadang itu suka terjadi. Juga kadang boros dalam hal pengeluaran. Kemudian ada perbedaan pengasuhan, misalnya kita ingin mengasuh anak seperti apa pola asuhnya, apakah demokrasi ataukah pengasuhannya itu harus tetap seperti ini dan terus, jadi anak itu terpaku, itu kan harusnya semenjak awal juga sudah ada pembicaraan sebelumnya gitu ya. Pentingnya komunikasi sebelum pernikahan begitu. Kemudian ada juga sosok idaman lain dan cemburu. Kecemburuan juga sering terjadi apabila sudah masuk ke dunia kantor, upload mengupload gitu ya, kecemburuan akan timbul. Juga ada yang diidamkan gitu ya, tokoh yang diidamkan selain pasangan kita, itu juga jadi permasalahan utama. Kemudian ada juga KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Karena memang di Indonesia juga masih berapanya persenannya lumayan besar juga.
Kadang juga kita tidak sadar melakukan KDRT gitu ya, walaupun hal-hal yang kecil. Kekerasan gitu ya. Kekerasan itu berarti kan ada tindakan misalnya dari tangan atau misalnya kaki yang menyebabkan orang itu terdolimi, pasangan kita terdolimi. Itu juga kadang kita tidak sadar. Karena mungkin dari pola asuh atau ada permasalahan dari dulunya yang kita tidak sadar gitu. Kemudian ada juga waktu. Kita sering lupa untuk memberikan quality time atau waktu bersama. Seringnya kita asik sendiri dengan pekerjaan, terkadang pekerjaan dibawa ke rumah, akhirnya lupa dulu saat sebelum menikah misalnya, sebelum menjadi pasangan itu sering menghabiskan waktu bersama. Ketika menjadi pasangan, kita tidak memberikan waktu untuk berdua. Walaupun sudah punya anak, sudah punya anak pun kita harus tetap memiliki waktu berdua, quality time berdua. Jadi kita harus menyisihkan sedikit waktu untuk mengenang kembali atau membuat kenangan baru kita berdua. Gitu ya. Ada juga hubungan hambar dan pasangan tidak lagi menawan. Kadang-kala kita sesudah menikah gitu ya, kita lupa berhias, bercocok diri apa ya? Bukan memantaskan diri gitu ya untuk pasangan. Padahal kita kadang cuman kalau mau berdandan itu keluar, di rumah tidak gitu ya. Laki-laki juga sama, kita berpakaian tidak berparfum, padahal istri kita juga ingin mencium wangi-wangian gitu ya. Adapun pemecahan masalahnya adalah pemahaman akan keadaan pasangan kita dengan cara diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi pemecahan masalahnya yang saya dapatkan di sini adalah kita harus bisa sebelum melakukan sesuatu itu kita identifikasi dulu masalahnya gitu ya. Tidak langsung mengambil keputusan sesuatu. Makanya sekarang di kabupaten itu besar sekalinya tingkat perceraian. Kenapa? Karena mungkin masih usia yang labil, masih tergolong muda. Langsung ketika mengambil keputusan lupa akan kewajiban yang harus kita penuhi anak kita. Lupa bagaimana dulu kita membangun asmara kita sebelum kita menikah. Akhirnya karena kita tidak bisa mengidentifikasi masalahnya, ketika kita berusaha diselesaikan, langsung diselesaikan, tidak diidentifikasi dulu masalahnya apa, akhirnya apa yang terjadi? Perceraian gitu ya. Itu jadi pertama kita identifikasi dulu masalahnya apa. Mungkin dari psikologis di sini disebutkan, banyaknya mungkin dari kejiwaan ya. Karena yang kita lihat saat ini yang tampak dalam hubungan kita, komunikasi kita itu hanya yang tampak gitu ya. Padahal ada yang tersembunyi mungkin dari masa lalunya, luka asuh dari dulunya, itu menjadi permasalahan yang lebih serius yang mesti kita gali dan mesti kita pahami, kita itu sama manusia yang mungkin memiliki kesalahan. Tapi yang penting kita bisa memahami, kita dengarkan dulu, kita berikan lebih banyak telinga untuk mendengar daripada mulut yang terus berbicara begitu ya. Kemudian ada hikmah yang bisa saya ambil pelajarannya, di sini ada 4. 1, tidak boleh terlalu cepat mengambil tindakan yang akan kita sesali nantinya. Itu ya yang pertama. Jadi kita harus memikirkan lebih dalam lagi apa konsekuensi dari tindakan yang kita ambil. Kemudian yang kedua, usahakan mengenali pasangan kita baik fisik maupun kejiwaannya. Jadi selain fisiknya kita kenali, juga kejiwaannya wajib kita kenali. Apa ini yang jadi masalah? Kadang wanita itu hormonnya, kalau misalnya wanita hormon melahirkan, hormon ketika sedang hamil itu berbeda, sedang menstruasi akan ada lonjakan-lonjakan yang tidak seperti biasanya, dan itu bagi lelaki misalnya wajib memahami itu. Sama halnya perempuan, terkadang laki-laki itu jiwa pemimpinnya keluar dan harus bisa dipahami oleh perempuan. Jadi intinya adalah saling memahami. Kemudian yang ketiga, lebih sering mendengarkan terlebih dahulu daripada berbicara. Yang menjadi masalah kita sering berbicara gitu ya, sering nembal, sering mengungkapkan, tapi kita jarang mau mendengarkan terlebih dahulu. Padahal kalau kita mendengarkan terlebih dahulu, nanti kita mungkin bisa tahu apa yang menjadi permasalahannya, kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Ini ternyata masalahnya datang dari mana. Nanti kita bisa tanya, dulunya mungkin ada pengalaman seperti apa, demikian. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menerima setiap perbedaan dengan pasangan sebagai karunia dari Allah. Jadi kita harus bisa menerima, kita kembalikan lagi. Makanya seperti dalam Pancasila disebutkan, 1, ketuhanan yang Maha Esa adalah kita harus bisa mengembalikan semuanya itu kepada Khalik yang sudah menciptakan kita. Ternyata kita itu memang harus seperti itu, manusia harus berbeda. Justru aneh kalau misalnya kita menjadi sama gitunya. Sekian dari saya review buku tentang psikologi pasangan. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.